Selamat malam sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Night Call GPIB bersama saya Vikaris Isayah Juliangelus Shalom Pardede, Vikaris GPIB tahun kedua di GPIB Jemaat Betania Makassar. Dan sebelum kita mengakhiri hari, kita akan bersama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari bersama persiapkan bagian bacaan Alkitab dari surat Efesus pasal 5 ayat 20 sampai 21. Surat Efesus pasal 5 ayat 20 sampai 21. Jika sudah, mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh ada hingga malam hari ini itu bukan karena kuat kami, tapi hanya karena pertolongan Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri hari kami dan kami akan beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan Tuhan menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Untuk itu jika sebentar kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, maka biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti maksud firman-Mu dan kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Baik, pembacaan Alkitab dari surat Efesus pasal 5 ayat 20 sampai 21 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang sulit untuk dilakukan oleh manusia, yaitu mengakui bahwa dirinya bukanlah pusat dari segala sesuatu. Coba kita perhatikan kehidupan kita. Ketika kita ada foto bersama, siapa yang pertama kali kita cari? Pasti diri kita sendiri. Kita tidak langsung melihat bahwa semuanya bagus. Kita biasanya mencari dahulu foto wajah kita. Kalau wajah kita bagus berarti hasil fotonya bagus. Tapi kalau wajah kita jelek, kita biasanya salahkan kameramennya. Berarti kameramennya tidak becus. Bukan cuma terjadi dalam foto, dalam kehidupan pun seringkali kita begitu. Kalau orang tidak menyapa, kita berpikir, kenapa dia tidak menyapa saya? Kalau orang tidak menghargai, kita berpikir, kenapa kok dia tidak menghargai saya? Kalau orang tidak menerima pendapat kita, kita berpikir, kenapa dia tidak mau mendengarkan saya? Dan tanpa sadar, kehidupan kita akhirnya hanya tentang aku, dan aku saja. Maka malam hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk keluar dari pola pikir tersebut. Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Efesus pasal 5 ayat 20 sampai 21 mengatakan bahwa ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Menariknya, sebelum Paulus berbicara tentang hubungan dengan sesama, ia pertama-tama berbicara tentang syukur kepada Allah. Kenapa? Karena cara kita memandang Allah itu berpengaruh pada cara kita memandang sesama kita. Dan kalau kita sadar bahwa hidup kita adalah karena anugerah Allah, maka kita tidak perlu untuk terus-menerus membuktikan bahwa diri kita lebih hebat daripada orang lain. Itu kenapa di ayat 21 Paulus mengatakan, tunduklah seorang akan yang lain. Atau dalam terjemahan yang pertama, TB1 mengatakan, rendahkanlah diri seorang kepada yang lain. Merendahkan diri bukan berarti tidak menghargai diri sendiri dan beranggapan bahwa saya tidak berharga, bukan. Merendahkan diri berarti saya sadar bahwa diri saya berharga, tapi tidak harus selalu menjadi yang paling penting. Saya punya pendapat, tapi saya mau juga untuk mendengarkan. Saya bisa memimpin, tapi saya juga mau untuk melayani. Saya mungkin benar, tapi saya tidak harus untuk terus-menerus menang. Itu yang dimaksud dengan merendahkan diri. Sadar bahwa diri ini berharga dan sadar bahwa sesama saya juga berharga, maka diri kita tidak harus selalu menjadi yang terutama dalam semua hal.
Itu mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap orang perlu untuk merendahkan diri seorang kepada yang lain. Maka pesan utama dari bacaan ini adalah orang yang hidup dalam syukur kepada Allah dipanggil untuk berhenti menempatkan dirinya sebagai pusat dan belajar merendahkan diri dalam memperlakukan sesamanya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, satu hal saja untuk kita renungkan di malam hari ini, yakni berapa banyak masalah dalam hidup kita yang sebenarnya tidak selesai bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena ego kita yang terlalu besar. Coba kita renungkan. Dalam sebuah pertengkaran seringkali kita tidak lagi mencari jalan keluar. Kita lebih ingin mencari siapa yang benar. Kita ingin orang lain meminta maaf terlebih dahulu. Kita berpikir kalau dia tidak minta maaf lebih dahulu, lebih-lebih saya. Jangan harap saya mau minta maaf lebih dahulu. Akhirnya dua-duanya saling menunggu. Dua orang sama-sama terluka dan hubungan semakin hancur. Padahal mungkin yang dibutuhkan bukan siapa yang harus dimenangkan dan harus dibenarkan, tapi mungkin yang dibutuhkan adalah siapa yang bersedia untuk lebih dahulu merendahkan diri demi menjaga relasi. Sahabat GPIB, coba kita renungkan bersama bahwa ternyata tidak semua kemenangan itu adalah benar-benar kemenangan. Kita bisa menang dalam argumentasi tapi barangkali kehilangan hubungan. Kita bisa membuktikan bahwa kita benar tapi kita kehilangan kedekatan dengan orang yang kita kasihi. Kita bisa mempertahankan pendapat tapi kita kehilangan kedekatan dengan orang yang dekat dengan kita. Karena itu di malam hari ini kita diajak untuk mengubah cara pandang kita. Dalam suatu persoalan, bukan lagi mencari siapa yang salah, kemudian ingin menjadi yang paling benar, tapi mari menjadi orang yang bersedia untuk terlebih dahulu merendahkan diri. Karena merendahkan diri bukan berarti kalah. Justru dibutuhkan hati yang kuat untuk mengakui bahwa saya tidak harus selalu menang. Dibutuhkan kedewasaan untuk mengakui bahwa diri kita terluka, tapi luka itu tidak membuat saya berhenti untuk mengasihi. Dan dibutuhkan kasih untuk mengambil langkah pertama, meskipun sebenarnya bukan kita yang memulai persoalannya. Kalau selama ini kita berpikir bahwa orang yang mengalah adalah orang yang lemah, maka hari ini firman Tuhan membalik cara pikir itu. Orang yang merendahkan diri bukanlah orang yang kalah. Ia adalah orang yang cukup kuat untuk tidak diperbudak oleh egonya. Ia cukup dewasa untuk menyadari bahwa tidak semua hal harus dimenangkan. Dan ia cukup mengasihi untuk memilih menjaga hubungan daripada terus-menerus memberi makan ego. Dan bukankah ini teladan Kristus bagi kita? Kristus adalah Tuhan, Dia yang paling tinggi, Dia yang layak menerima hormat, dan Dia yang paling layak menerima segala penyembahan, tapi Dia memilih untuk turun. Ia memilih untuk merendahkan dirinya, melayani manusia, dan bersedia untuk menanggung dosa yang sebenarnya bukan miliknya. Kristus sudah terlebih dahulu memilih untuk merendahkan dirinya, menunjukkan jalan itu, dan kita dipanggil untuk hidup di jalan yang sama. Maka mari kita merendahkan diri, bukan karena kita tidak berharga, tapi karena kita sudah tahu betapa berharganya kita di dalam kasih Kristus. Sehingga kita tidak perlu untuk terus meninggikan diri dan selalu menang untuk membuktikan bahwa kita berharga. Kristus sudah lebih dahulu menerima kita, dan karena itu kita bisa belajar untuk menerima orang lain. Kristus sudah lebih dahulu mengampuni kita, dan oleh karena itu kita diajak untuk belajar mengampuni. Kristus sudah lebih dahulu merendahkan diri bagi kita, dan karena itu kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan sesama. Maka sahabat GPIB, ketika hari ini atau belakangan ini mungkin kita diperhadapkan pada persoalan yang membuat kita merasa direndahkan, disakiti atau tidak dihargai, tetaplah memilih untuk merendahkan diri. Mungkin sulit, mungkin kita berpikir orang itu tidak pantas untuk menerima perbuatan baik saya, atau mungkin sebenarnya bukan saya penyebab masalahnya. Tapi ingatlah, kita merendahkan diri bukan karena orang lain pantas mendapatkannya, tapi kita merendahkan diri karena Kristus sudah lebih dahulu melakukannya bagi kita, sehingga kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami di malam hari ini. Dan biarlah Roh Kudus terus menuntun kami, agar kami menjadi sahabat-sahabat GPIB yang terus mau untuk merendahkan diri kami, dimanapun kami berada. Dalam keluarga kami, dalam persekutuan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan masyarakat, biarlah kami terus meneladan Kristus yang mau merendahkan dirinya. Sehingga kehadiran kami dimanapun itu terus menjadi berkat. Di malam hari Tuhan kami akan beristirahat. Kami mohon Tuhan sertai istirahat kami di malam hari ini. Ketika di saat ini kami sedang bergumul dengan kondisi kesehatan kami percaya Tuhan pasti pulihkan kami. Kami meletakkan pengharapan kami sepenuhnya pada Tuhan. Jaga kami Tuhan di malam hari ini sehingga esok pagi kami dapat kembali bangun dengan semangat yang baru, dengan sukacita baru untuk menjalani hari yang baru. Dengan segala tantangan yang ada dan kehidupan kami di hari yang baru itu hidup dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, Tuhan Yesus memberkati.